Aduh, punya duit 245 juta, bingung mau diapain. Kata gue, mending lu nonton review motor ini, karena di belakang gue udah ada motor Shotgun 650 Twin. Biar gak lama, langsung kita cek reviewnya. Nah, di belakang gua udah ada motor Shotgun 650 Twin. Nah, motor ini dia tipe-tipe bobber. Jadi kalau misalnya lu tertarik dengan motor ini, kayaknya langsung aja dengerin review gua. Oke, di bagian depan. Di bagian depan di sini gua ngeliat tadi buat headlamp dia udah pakai LED ya. Nah, cuma kalau misalnya temen-temen nanya, ini kan ada beberapa yang kayaknya asik parah. Sebenarnya itu adalah aksesoris tambahan ya kan, misal kayak buat chainnya dia itu aksesoris ya kan. Kemudian kalau lu perhatiin di sini ada bar end, kemudian ada engine guard, kemudian ada sump guard ya kan. Kemudian buat jok juga itu sebenarnya aksesoris, ntar gue jelasin buat detail-detailnya. Nah, tadi balik lagi buat lampu, dia sebenarnya udah full LED, cuma ini tuh aksesoris. Yang ini dia aksesoris. Kemudian di sini juga ada fog lamp nih ya kan. Kalau misalnya lu mau tambah sebenarnya bisa aja, cuma buat pembelian ya kan itu sebenarnya masih nggak include dengan aksesoris yang gue sebutin tadi. Oke, balik lagi ke fitur utamanya. Tadi gue udah jelasin buat lampu dia pakai LED depan belakang ya kan. Headlamp sama tail lamp itu udah pakai LED. Kemudian kalau lu perhatiin ke bagian sini di detail displaynya ya kan, speedometernya dia udah kombinasi. Kalau lu pernah lihat video gua yang Super Meteor 650, kurang lebih bentukannya sama, cuma konfigurasinya agak berbeda. Kalau Super Meteor kan dia agak di atas sini buat trippernya. Nah, sedangkan kalau di sini itu dia menyamping kiri kanan gitu loh. Nah, tapi buat informasi berkendaranya sama kayak Super Meteor 650. Sini juga bisa connect dengan tripper, jadi buat navigasi udah enak banget. Oke, kita coba mundur. Di sini buat bawahnya sebenarnya dia pakai spion biasa yang di sini ya kan, cuma kita coba modif dia pakai bar end. Jadi spionnya ada di ujung sebelah sini. Nah, di bagian sini ya kan, kalau lihat tangkinya ini sebenarnya dia enggak yang gede-gede banget, tapi enggak yang sampai kecil banget. Kenapa? Karena dia kapasitasnya udah 13,8 liter. Nah, di tangkinya dia udah 13,8 liter. Jadi bukan yang gede banget tapi dibilang kecil juga enggak. Kenapa? Karena buat motor 650 cc dia penggunaan bahan bakarnya itu sekitar 9,5 banding 1 liter. Jadi buat full tank itu bisalah dapat di 130 kilo ya kan, udah cukup banget buat touring jarak menengah. Enggak sampai yang jauh-jauh banget kayak Himalayan atau Super Meteor, tapi ini udah cukup buat lu touring jarak ya nggak terlalu jauh lah, buat sekali jalan udah cukup. Nah, kita coba mundur. Seperti yang gue bilang tadi, di sini joknya itu sebenarnya udah kita pakai aksesoris karena normalnya dia tuh double seater. Jadi ada 2 kursi ya kan, lu bisa buka juga kursi belakangnya, tapi jadinya di sini ada rack. Jadi bukan polosan kayak gini, jadi dia ada tempat barang, tapi lu bisa pakai double seat atau single seat. Cuma kalau misalnya lu mau modif full seperti bobber, ala bobber ya kan, udah tinggal pakai aksesoris ini namanya bucket seat ya kan. Nanti lu request aja, nanti dipasangin kayak gini, kemudian buat seat belakangnya kita angkat. Nah, lanjut, kita sebelum turun ke bawah kan kita lihat di sini tadi gua bilang ada lampu belakang ya kan, tail light-nya itu udah pakai LED juga ya kan, sen juga udah pakai LED. Nah, oke, kita turun ke bawah. Yang ini fitur paling yang gue suka. Kenapa? Karena dia udah double cylinder ya kan, double cylinder SOHC pula. Jadi udah oke banget dengan mesin 650 cc ya kan. Ini bisa top powernya itu di 7.250 torsi RPM
ya kan. Buat horsepowernya dia sampai 34 horsepower. Jadi buat motor-motor yang 650 cc kemudian bisa sampai 34 horsepower udah cukup banget, ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat depan belakang bannya rada-rada mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan dari ukuran. Tapi pelan-pelan kita bahas dari pengeremannya dulu. Kalau lu perhatiin, motor-motor Royal Enfield itu udah pasti dilengkapi dengan dual channel ABS, ya kan. Kalau depan dia pakai double piston, kalau yang belakang pakai single. Cuma buat cakram yang depan itu dia ukuran 320 mm, sedangkan buat yang di belakang dia pakai 300 mm. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, buat shock breaker, ya kan. Kalau di belakang dia pakai twin shock absorber, ya kan. Gue coba cek di sini bisa di adjust, ada 6 tipe. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ada preloadnya sampai 6, jadi bisa diatur buat keempukannya. Kalau depan dia pakai yang tipe upside down, ya kan. Jadi udah oke banget buat dibawa jalan-jalan keliling kota. Nah, ini yang gua mau disclaimer kembali, kalau ini tuh nggak include sama pembeliannya. Kalau misalnya teman-teman mau, ini bisa tambahkan aksesoris. Ya kan, ini ada banyak banget. Ada engine guard, kemudian ada fog lamp, kemudian ada sun guard. Jadi bisa ditambahkan buat melindungi mesin motor teman-teman, karena bisa dibilang ini cakep banget nih mesinnya. Oke, yang terakhir gue mau bahas dari bannya. Bannya itu ukuran 18 inch buat belakang, 19 inch buat yang di depan. Jadi pas banget sama tinggi motor ini. Buat tempat duduk, sebenarnya si tempat duduk ini tuh enggak yang tinggi banget dari jalanan. Kenapa? Karena dia cuma 79,5 cm. Tapi buat teman-teman yang tingginya mungkin 175 kayak saya, itu sedikit agak jinjit. Kenapa? Karena bodi motornya tuh agak gede gitu, jadi agak ngangkang, jadinya perlu sedikit, nggak banyak tapi agak jinjit kalau naik motor ini. Nah, itu dia. Kalau teman-teman tertarik sama motor ini, teman-teman boleh langsung cek Instagramnya Galeri Auto. Nah, buat harganya, ini motor double cylinder 650 cc, ya kan, SOHC, dia cuma 249 juta on the road Jakarta. Udah oke banget lu pakai jalan-jalan. Jadi lu ada budget sedikit agak lebih, lu beli ini motor 650 cc, nggak malu-maluin, lu pakai jalan, udah pasti jadi pusat perhatian. Nah, itu dia buat review singkat dari motor Shotgun 650 Twin. Buat lu yang penasaran, langsung DM Instagram kita di Galeri Auto. Itu dia, jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan informasi dari. See you.